Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa hifdhahu wa tadabburahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna siyamana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna mimman qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Faqala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin. Jamaramukumullah, marilah kita lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana kita mengenal lebih dalam lagi tentang Al-Quran, ya, yang insya Allah ini menjadi keutamaan aktivitas di bulan Ramadan ini, ya. Dan insya Allah nanti malam ya, kita akan bertemu dengan bukan pertandingan Indonesia, ya, dengan malam ke-21, ya. Semoga Allah membantu kita untuk mulai mengencangkan sarung-sarung kita untuk meningkatkan ibadah di malam-malam 10 hari malam yang terakhir, ya, insyaallah. Jamaramukumullah, ada situasi kehidupan manusia yang cukup berat, ya, gelombang ujiannya, dan disitulah Allah menyebut Al-Quran itu dengan istilah yang khusus dan jumlahnya nggak banyak, ya. Apa nama Quran itu? Yaitu sebagai mau'izah. Mau'izah artinya pelajaran atau nasihat yang menyentuh hati, nanti menghasilkan kebaikan dan ketakutan. Saya ulangi, ini nama lain atau fungsi Quran itu sebagai mau'izah. Apa itu mau'izah? Pelajaran atau nasihat yang menyentuh hati dan nanti menghasilkan kebaikan dan ketakutan. Nah, tidak banyak jumlahnya mau'izah ini, tapi uniknya kita akan temukan paling sering, ya, tema tentang mau'izah ini itu pada tema kehidupan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga yang memang tidak datar-datar saja, pasti ada masalah-masalah, pasti ada konflik. Dan disitulah Al-Quran hadir, Allah sebutkan sebagai mau'izah. Misalnya, kita baca di Al-Baqarah ayat 231, di situ ada mau'izah, kemudian 232 sama ini juga ada mau'izah. Apa ayatnya? Wa idza talaqtumun nisa aqbalagna ajalahunna. Apabila kalian itu menceraikan, mentalak istri kalian, ya, sampai masa iddahnya itu akan habis, maka 231 Al-Baqarah itu mengatakan segera buat keputusan apakah akan rujuk atau memang beneran putus. Kemudian di situ ada tentang mau'idhah atau nasihat, pelajaran yang harus masuk ke dalam hati. Memang bukan mau'idhah katanya, tapi turunan, dan artinya sama lah, ya, supaya lebih sederhana. Ayat 232-nya, wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna. Ketika kalian menceraikan istri kalian,
dan masa idahnya itu akan habis, maka fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahun. Jangan menghalangi istri kalian untuk nikah lagi dengan laki-laki yang lain. Di situ ada mau'izoh lagi. Luar biasa. Kehidupan rumah tangga yang sampai menjurus kepada konflik besar perceraian, itu pasti akan ada gejolak-gejolak. Ada rasa dendam, ingin menyakiti, nggak ridho kalau mantannya itu nikah lagi dengan yang lain, gitu. Dihalang-halangi gitu. Nah, Al-Quran datang menyebutkan di situ ada nasihat, ada pelajaran yang harus sampai masuk ke dalam hati dan nanti menghasilkan kebaikan atau ketakutan. Jadi kalau bercerai itu resikonya nanti panjang. Makanya agama kita, Quran itu sangat rinci ketika menjelaskan tentang perceraian itu. Bagaimana nasib anaknya yang masih bayi, bagaimana nanti nggak boleh mengusir dari rumah, terus gitu. Dan tema ini, tema rumah tangga, kemudian bagaimana mau'izoh, nasihat, pelajaran itu datang untuk memberikan solusi, tidak hanya di Al-Baqarah, tapi nanti di belakang, di juz 28, mulai surat Al-Mujadilah, surat ke-58, tentang suami yang zolim, ngagang-gayong, menggantung istrinya gitu. Bukan dibunuh ya, digantung, bukan. Digantung statusnya, ya. Digauli tidak, ya. Dicerai tidak. Diganggayong istilahnya ya. Bahasa apa itu? Bahasa Cempaka Arum ya. Zihar namanya. Ya, itu kezoliman. Dan di Al-Mujadilah itu ada nasihat yang harus disampaikan kepada orang seperti ini, harus masuk ke dalam hatinya. Setelah itu nanti di surat At-Tolak, masih di juz 28, surat At-Tolak, surat perceraian. Sama, itu juga ada tentang mau'izoh. Lihat bagaimana petunjuk Allah itu hadir dalam suasana kehidupan itu berat. Kalau kita bermusuhan atau konflik dengan orang yang ya mungkin satu lingkungan di tempat kerjaan, ya, itu kita masih bisa menghindar. Tapi dengan pasangan hidup, dengan istri atau suami, itu mau gimana? Maka Allah hadir di situ menurunkan mau'izoh. Ini tema yang pertama, mau'izoh itu datang pada kehidupan rumah tangga. Artinya kita membutuhkan ini. Membutuhkan mau'izoh, membutuhkan nasihat-nasihat, pelajaran yang sampai merasuk ke dalam hati kita, nanti menghasilkan kebaikan dalam bersikap kepada pasangannya, atau juga rasa takut karena ada tanggung jawab yang nanti dimintakan di akhirat. Jadi bukan menang-menangan ya, hubungan kita dengan istri kita, dengan suami kita tuh siapa yang menang, siapa yang kalah, bukan ya. Tapi bagaimana menghasilkan rasa takut akan hari pembalasan, sehingga nanti sangat hati-hati memperlakukan keluarganya itu. Bagaimana memunculkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan rumah tangga itu. Tema yang kedua, jamaah rahimakumullah, kita temukan di Al-Baqarah ayat 275. Jadi hampir akhir surat Al-Baqarah. Alladzina ya'kuluna riba. Nah, tentang apa ini? La yaqumuna illa yaqumul ladzi yatakhabbatu bisyaiton. Orang-orang yang memakan riba. Ini bukan sekedar ada kelebihan harta, tapi sifat tamak, sifat serakah. Riba itu sifat yang bahaya. Ya. Sebelum riba itu ada ayat yang banyak, panjang, tentang manajemen finansial. Apa itu? Infak, sedekah, dimotivasi, banyak. Kemudian ada ayat tentang riba.
Jadi opsinya dua, dengan harta itu kita pakai untuk amal soleh dengan infak sedekah, atau nanti pilihannya kita tamak, kita rakus dengan harta itu, nanti muncul sifat riba, ingin nambah lagi, ingin ada tambahan lagi, dan ini adiktif, dan ini bahaya banget, sehingga Allah hadir di situ menurunkan mau'izah. Penting untuk orang yang berpotensi untuk tamak rakus dengan hartanya ini mendapatkan sentuhan-sentuhan ke hatinya itu dari Allah melalui Al-Quranul Karim. Dia harus takut memakan harta bukan hak dia, nanti akan ada pertanggungjawaban. Orang miskin itu masuk surga lebih duluan 500 tahun dari orang kaya. Kenapa? Urusan hisabnya panjang, lama, sampai jauh sekali. Nah, ini tema tentang harta, Allah hadir di situ dengan mau'izah. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, tema tentang mau'izah ini kita temukan di surat Ali Imran ayat 138. Ali Imran 138. Hada bayanul linnas wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Ya. Ayat ini ada di antara penjelasan ayat-ayat tentang catatan perang Uhud. Perang Uhud itu dimulai dari Ali Imran 120 sampai hampir akhir surat Ali Imran itu. Perang Uhud. Dan di tengah-tengahnya ada tentang Al-Quran ini, hadza bayanul linnas. Al-Quran ini adalah penjelasan bagi manusia, ya. Wahudan, petunjuk, wa mau'idhatun, dan nasihat yang merasuk ke dalam hati, lil muttaqin, bagi orang-orang bertakwa. Kenapa ada ayat mau'izah di tengah-tengah catatan perang Uhud? Kita tahu, makanya ini penting kita baca, ya, bagaimana kehidupan Rasulullah SAW ini, ya, dan mana episode yang diceritakan dalam Quran. Ya, berarti ini ada pelajaran yang sangat penting. Kisah perang Uhud itu kan setelah perang Badar, ya, dengan kemenangan, kemudian ada perang Uhud yang kaum muslimin itu sudah ada pengalaman gitu. Ternyata perang itu enak ya kalau menang, dapat gonimah gitu. Yang itu nggak harus kerja sekian lama, itu dapat harta banyak. Yang penting ikut aja deh. Mulai ada kualitas pasukan kaum muslimin yang ikut dalam perang Uhud itu, tujuannya bukan membela agama Allah, tapi siapa tahu kecipratan, kue perjuangan, siapa tahu dapat bagian. Kan kalau perang mah bisa nyumput-nyumput lah nanti. Begitu selesai menang, dapat itu bagiannya. Nah, ada memang orang yang begitu. Maka Allah catat, minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Pasukan perang Uhud itu sebagian ada yang memang berharap dunia, sebagian ada yang berharap akhirat. Ini kan real. Dalam kehidupan kita real, pasti ada gitu. Itulah catatan yang membuat kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud itu. Ada orang-orang yang ngedompleng, mencari keuntungan dalam aktivitas keagamaan, aktivitas untuk meninggikan kalimat Allah itu. Real. DKM, yayasan, ya, pendidikan Islam, ada di situ. Allah Maha tahu. Ya. Dan inilah catatan, itulah hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Di situ ada petunjuk, di situ ada pelajaran, ada nasihat-nasihat. Bukan hanya perang Uhud, tapi nanti pun kehidupan kita akan mengalami situasi begitu gitu. Itu mau'izah. Itu pelajaran nasihat. Ya. Bukan berarti kalau sudah ngumpul satu masjid semuanya akan aman,
Semuanya tidak akan tamak, tidak akan rakus, tidak akan dompleng mencari kue perjuangannya, enggak. Pasti akan ada. Itu mauidhah. Nah, jama'aramukumullah. Kemudian di dalam ayat yang tadi kita baca ya, itu di surat Yunus ya. Surat Yunus ayat ke-57 ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian itu mau'izah ya. Yang kedua, wasyifaa'ul lima fis sudur, obat, wahudan ya, petunjuk, warahmah lil mu'minin, dan rahmat. Lihat ada 4, saya ulangi ya. Al-Quran Allah turunkan dengan fungsi sebagai mau'izah. Yang kedua sebagai asyifa, obat. Yang ketiga sebagai hudan, petunjuk. Yang keempat sebagai rahmat. Ini keren banget, urutan seperti ini. Dan kita harus tahu surat Yunus itu diturunkan ketika kondisi kehidupan Rasulullah SAW itu mengalami puncak kesulitan ya, istilahnya amul huzni, tahun kesedihan. Allah turunkan salah satunya surat Yunus, dan ayat ini menjadi terapi, menjadi solusi ketika orang itu dalam kondisi yang berat, ekstrim kehidupannya. Maka jadikanlah Quran dengan 4 fungsi ini ya. Jadi kalau sederhananya begini, kita ibaratkan ada orang yang sakit ya, orang sakit kemudian datang ke dokter ya, setelah membawa hasil labnya, hasil MCU-nya gitu, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi gitu ya, macam-macam itu, ginjalnya sudah rusak, datang ke dokter dengan membawa hasil analisa itu. Kemudian dokternya kan biasanya ngasih nasihat, ngasih peringatan tentang penyakit yang diderita oleh pasien ini, penyebabnya apa, nanti kalau nggak segera diobati nanti dampaknya akan seperti apa. Itulah mau'izah. Itu mau'izah. Datang ke dokter, kemudian mendapatkan nasihat-nasihat tentang bagaimana perilaku kehidupanmu itu sehingga sampai sakit seperti ini, dan memang harus diterima. Itu jalan pertama untuk bisa diobati. Kalau nggak terima, enggak, wah itu nggak akan sehat. Harus bisa diterima dengan lapang dada bahwa ya, aku ini sakit dan butuh dibantu untuk disembuhkan. Nah, jama'aramukumullah, maka ketika sudah menerima ya nasihat-nasihat tadi dari dokter, maka si dokter kan ngasih obat, dituliskan obatnya gitu. Itulah asyifa, nasihat mau'izah, kemudian dikasih obat. Nih obat dengan dosis tertentu, silahkan minum ya, nanti cek lagi ke sini setelah sebulan, kalau pakai BPJS ya, sebulan sekali jatahnya gitu. Datang lagi dapat obat gitu, datang lagi sebulan dapat obat gitu. Itu kalau BPJS. Tapi kalau akut penyakitnya, nggak mungkin nunggu sebulan, harus datang lagi, mungkin 3 hari lagi ya Pak, datang lagi ke sini gitu. Terus nanti seminggu 2 kali. Kalau sudah agak sembuh, seminggu sekali. Kalau sudah lebih sembuh lagi, sebulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali di medical check up. Dikasih obat, diikuti ya. Setelah itu ya dokter ngasih juga petunjuk tambahan, tidak hanya obat, bagaimana merubah menjadi gaya hidup yang lebih sehat, menghindari makanan-makanan yang menyebabkan penyakit itu petunjuk. Mau'idhah, asyifa, hudan. Dan terakhir, ketika manusia itu mau mengikuti semuanya, dia berubah menjadi lebih sehat, maka akan lebih produktif, akan menghasilkan kebaikan-kebaikan. Itulah rahmat, itulah kasih sayang dari Allah. Ketika manusia itu mengikuti semua proses ini,
maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak dalam kehidupannya. Itulah rahmat. Nah, jamaah rahimakumullah, ada satu yang unik di surat Yunus ini. Allah menambahkan mauidhah itu, ya ayuhan nas qad ja'atkum mauidhatun mir rabbikum. Ya, mauidhah itu nasihat, peringatan yang sampai menusuk ke dalam hati, sampai merasuk ke dalam hati. Itu kan nyelekit. Itu pasti menyakiti itu. Nasihat yang masuk ke dalam hati itu pasti sakit. Ya, meskipun diterima tapi pasti nyeri gitu. Sakitnya tuh di sini. Ya di sini sakitnya. Sakitnya tuh di sini. Ya. Ada anak sekolah, dia nakal, ngepep gitu ya. Zaman sekarang ya, bukan ngerokok lagi, ngepep ya. Ya, jadi nggak ketahuan bau rokoknya. Ya, ini bapak-bapak harus hafal ya, ada ngepep ya. Ketahuan sama pihak sekolah. Ya, dipanggil, dinasehati, orang tuanya, walinya datang gitu. Si anak itu down, nyeri hati gitu. Tapi itu baik. Nah, di ayat tadi mau'izatun itu yang nyelekit, yang masuk ke dalam hati, ditambahi dengan mir rabbikum. Mau'idhah dari siapa? Rob kalian. Kita pernah membahas Rob itu artinya adalah pemelihara, pendidik. Jadi mau'izah itu meskipun menyakitkan, tujuannya adalah memelihara kalian. Tujuannya adalah mendidik kalian. Shadaqallah. Luar biasa ayat Quran itu. Ya, jadi ini jamaah rahimakumullah, kenapa kita harus baca Quran? Kita harus juga mengkaji Quran. Karena isinya itu bukan hanya pahala, bukan hanya petunjuk, bukan hanya obat, tapi diawali proses kalau kita merasa sakit. Bukan sakit fisik ya, tapi sakit mental kita, jiwa kita, hati kita. Maka langkah-langkahnya itu kita open, terbuka, kemudian masuk mau'izatum mir rabbikum. Ini Quran. Maka mari kita manfaatkan kesempatan di bulan Ramadan ini untuk lebih intens lagi dengan Quran. Kita mencari hudannya, kita mencari mau'idhahnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.